Salam kemenangan iman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan kita pada malam hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gembala bagi kita untuk bertumbuh bersama-sama berjudul ini adalah janji menyeluruh. Sama-sama kita katakan ini adalah janji menyeluruh. Ini adalah janji menyeluruh, itu artinya apa? Kita akan gali lebih dalam saudara, tapi saya ajak saudara untuk membuka lagi Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya bahwa ini adalah janji ilahi baginya, katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab yang terbuka, terjemahan Alkitab yang terbuka, Roma 8 ayat 28 ini menuliskan dengan lebih jelas lagi arti daripada ayat yang kita baca. Dikatakan di sana, kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya ini janji Tuhan baginya, katakan amin. Nah saudara, dari bahasa aslinya kata bekerja sama itu diambil dari kata sunergeo. Sunergeo. Apa arti sunergeo ini? Dalam bahasa Yunani artinya bekerja sama. Sunergeo. Kemudian bekerja bersama-sama. Hampir sama kayak bekerja sama, tapi bekerja bareng-bareng dia kerjanya, sama-sama. Kemudian membantu untuk menyelesaikan. Itu artinya apa? Bahwa di dalam segala sesuatu ketika Tuhan bekerja, apapun persoalan saudara, sepelik apapun masalah saudara, itu pasti bisa diselesaikan. Amin saudaraku, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan ketika dikatakan lanjutannya pada ayat ini bahwa segala sesuatu itu dikerjakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu saudara, apa yang saudara bisa pikirkan? Mungkin Bapak yang di sebelah sini memikirkan usahaku. Mungkin ibu di sini memikirkan keluargaku. Mungkin yang di belakang sana memikirkan anakku. Oh mungkin Bapak yang sebelah sini memikirkan teman kerjaku. Segala sesuatu yang saudara pikirkan itu. Mau itu susah, mau itu mudah, mau itu sangat mudah, mau itu terlalu susah. Tuhan mau ikut campur di dalamnya. Amin saudara. Baiklah saudara, saya mau tanya kepada saudara. Saudara bisa langsung menjawab dari tempat saudara. Sebagai contoh saudara, saudara lihat apa yang ada di tangan saya sekarang. Ini adalah sebuah buah berwarna kuning. Amin saudara. Mungkin ada yang langsung tahu buah apa ini. Yang tahu? Lemon, betul buah lemon. Yang sudah tahu coba rasanya buah ini apa? Asam saudara. Langsung, mungkin pun lidah saudara langsung terasa gitu. Asam gitu ya. Ini apa saudaraku? Teh. Kalau kita langsung masukkan ke dalam air panas, rasa teh seperti apa saudara? Pahit, tidak manis. Dan ini saudara, mungkin saya akan perlu sorotkan sedikit. Ini putih di dalam seperti kristal. Ada yang bisa tebak? Gula, betul saudara. Wah, tatapan saudara betul-betul tajam ya pandangannya. Rasa gula? Manis. Wah, luar biasa saudara pandangannya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi tadi saya sudah tunjukkan gula, kemudian bubuk teh, ini saudara. Lalu saya tunjukkan pada saudara lemon. Ketiga-tiganya ini punya rasa yang berbeda. Khas rasanya.
Namun ketika saya dengan kreativitas saya mencampur gula, teh, dan juga 1 iris lemon, dan saya masukkan air, dan apa yang jadi saudara? Menjadi es lemon tea. Wow. Ketika sudah dicampur seperti es lemon tea ini saudara, ada yang bisa tahu rasanya seperti apa? Ada manis, ada asamnya sedikit, ada kecut-kecutnya, ada pahitnya. Enggak lagi saudara. Yang ada ketika panas-panas, saya minum segar. Ketika dia masih satu-satu seperti ini saudara, rasanya itu kecut. Amit-amit deh. Sudah panas-panas. Minum kecut lagi, aduh. Ketika dia satu-satu seperti ini saudara, pahit. Gak semua orang tahan pahit. Kalau gula aja yang diminum, gak seger. Air gula, not nice. Kalau saudara juga cuma makan es batu, waduh, gak sedep rasanya. Tapi ketika itu menjadi es lemon tea, rasanya itu enak sekali, amin saudara. Dan tidak hanya itu saudara, kalau satu-satu gula saudara beli gula segini, ini 1.000, 2.000 pun mungkin dapat ya saudara. Lemon, ibu-ibu pun tahu 5.000 aja ini. Bubuk teh, saudara mau beli diketawain sama orang yang ada di kedai. Udahlah ambil aja punyaku katanya seperti saudara. Tidak berharga, amin saudara. Tapi ketika sudah jadi seperti ini, 20.000 tidak kemana saudara, amin. Jadi apa yang mau digambarkan oleh ilustrasi ini? Yang mau digambarkan adalah seperti itulah tadi sunergeo itu. Amin saudara, sama-sama kita katakan sunergeo. Bekerja sama. Dia bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau dalam bahasa KBBI saudara, Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan itu adalah melakukan kegiatan secara bersama-sama, kegiatan gabungan, operasi gabungan. Kegiatan gabungan bersama yang menghasilkan pengaruh lebih besar. Ini pengaruhnya lebih besar. Saudara bawa ini kepada tamu lebih mantap daripada saudara datang-datang bawa gula dan bawa lemon kepada tamu saudara. Yang mengerti katakan amin. Atau hasil yang sungguh sama sekali berbeda daripada jumlah total pengaruh atau hasil masing-masing atau satu persatu elemen tadi. Tadi kita udah gambarkan kalau gula cuma 2.000-nya kalau cuma sesegini gulanya. Lalu teh tak berharga, lemon 5.000. Tapi kalau sudah seperti ini sungguh sangat berharga. Itu artinya apa? Sunergeo. Inilah akar kata dari kata sinergi saudara. Sama-sama kita katakan sinergi. Pengaruhnya beda, dampaknya lebih besar. Artinya apa? Ketika Tuhan bekerja, kalau tadi kan saya yang dengan kreativitas saya campur-campur. Tetapi kalau dalam segala sesuatu aspek hidup saudara, saudara bisa renungkan sekarang ini. Kalau Tuhan yang bekerja, digabungkannya elemen-elemen itu, maka ketika Tuhan yang mencampurnya akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apalagi yang kita dapat pengertian daripada sunergeo ini. Semua elemen, lemon, bubuk teh, gula saudara, es batu yang gak bisa saya bawa sekarang, air, itu memang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang baik. Jadi kalau dalam hidup saudara, ada
ada hal-hal yang saudara tidak mengerti, tetapi Tuhan izinkan datang pada saudara. Jadi kalau dalam hidup saudara, hidup keluarga saudara, ada hal-hal yang saudara tidak sangka memukul suami, memukul istri, entah penyakit, entah kelemahan, entah masalah hutang. Saudara nggak mengerti, menurut saudara sudah doakan, saudara sudah jaga keluarga ini, saudara pun nggak mau sebenarnya berhutang, tapi tiba-tiba ada hutang. Entah karena sakit, butuh pinjam uang, puji Tuhan sudah sembuh tapi utangnya tetap ada. Lalu apalagi entah bagaimana caranya, saudara sudah jaga gitu gereja ini dengan doa. Tetapi ada sesuatu yang saudara tahu itu pahit. Kecut datang ke gereja saudara. Entah bagaimana caranya. Ketika Tuhan yang bekerja, semua itu memang diperlukan untuk menjadi sesuatu yang baik. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Apalagi pengertian kita bisa dapatkan dari sini. Itu sebabnya kita tidak bisa nilai gereja, keluarga, hidup kita, pasangan kita hanya dari satu elemen. Itu sebabnya saudara harus bisa melihat keseluruhan gambaran besarnya. Poin nomor 3, pengertian yang kita dapat. Hasil yang baik yang keluar dari sinergi elemen-elemen tadi, elemen-elemen ini saudara, itu akan memberikan pengaruh lebih besar daripada kalau satu-satu ini dikerjain. Ini saudara peras jadi air yang asam. Gula saudara campur air jadi kemanisan. Es batu saudara minum tidak ada rasanya. Bubuk teh ini saudara campur air, saudara bikin lama, pahit. Kalau nggak tahan, lambung bisa kena asam lambung. Kalau satu-satu dikerjakan pun, dampaknya tidak akan memberikan dampak semantap es lemon tea. Elemen yang sudah digabungkan ini memberikan dampak lebih besar. Yang mengerti katakan amin. Ayat ini mengatakan, Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan memang sedang bekerja dan menjadikan semuanya itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya firman Tuhan ini adalah untuk kita semuanya saudara. Tidak manis semuanya, ada kecut-kecutnya juga, tapi setiap elemen itu memang diperlukan. Amin. Yang percaya mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ada lagi pengertian lainnya saudara. Untuk hal-hal yang seperti tadi, mencampur-campurkan elemen itu, memang itu adalah rahasia Tuhan. Kalau saya tadi cuma mencampur-campurkan es lemon tea, mudah. Tapi bagaimana menjadikan seorang yang didikan daripada Mesir menjadi melawan Mesir? Bagaimana? Menjadikan seorang buangan di negeri buangan menjadi seorang ratu di tempat dia dibuang. Gimana resepnya? Itulah perlunya Tuhan untuk mencampur-campurkan semua elemen tadi. Bagaimana caranya? Dalam hal ini saudara, saya tidak berani mengatakan apa-apa selain Tuhan yang punya resepnya. Amin. Itulah yang menunjukkan bahwa ketika hal-hal yang gak baik jadi pada hidup saudara, mungkin ya saudara, anak saudara melawan. Mungkin rumah tangga saudara ini lagi dingin. Mungkin saudara sudah berusaha untuk hamil, tapi katanya adalah masalah di suami, adalah masalah di istri. Kemudian dokternya juga berkata, aduh belum bisa, kamu mau bayi tabung pun sekarang belum bisa, COVID. Saya takut.
teman saya barusan kena. Semuanya itu enggak baik. Yang mengerti katakan amin. Oh saudara, kalau yang namanya kematian, kegagalan rencana, pemberontakan, persoalan, kurang sumber daya, kurang uang lah. Itu semua enggak ada yang baik. Tetapi ketika dijadikan sama Tuhan dengan tangannya Tuhan ini saudara, entah bagaimana caranya. Ketika kita menerimanya, dikatakan lanjutan ayatnya tadi, bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan di tempat ini katakan haleluya. Yang mengasihi Tuhan, saudaralah orangnya, maka semuanya jadi baik. Amin. Wow. Jalannya Tuhan tidak terperi oleh kita. Itu sebabnya dikatakan, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Seorang dengan hikmat seperti Raja Salomo mengatakan dengan pasti bahwa jika kita bersabar, berserah dan tetap percaya, maka sesungguhnya kita akan melihat bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya banyak saya katakan tidak hanya orang dunia atau orang-orang yang baru percaya, tapi murid Tuhan Yesus pun tidak mengerti hal ini. Itu sebabnya mereka ketika melihat Yesus mati di kayu salib, lari mereka semua. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakannya bahwa Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi murid-murid itu ketika melihat mati, jagoanku mati. Hilang semua firman tadi, hilang semua janji itu. Padahal semua janji itu hanya bisa dijadikan ketika kita percaya. Dikatakan di Alkitab bahwa mereka itu bersembunyi, mereka mengunci pintu dan bersembunyi di dalam rumah mereka. Karena apa? Saudara boleh lihat di Yohanes 20 ayat 19. Saya akan bacakan bagi saudara. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Terkunci karena apa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Wow, murid-murid loh, 3,5 tahun bersama dengan Yesus yang melihat roti, 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Murid-murid loh, yang apa? Yang melihat bagaimana Tuhan berkata kepada badai, diam, tenanglah. Badai langsung berhenti. Wow, haleluya. Kalau murid-murid tahu bahwa Yesus nanti bangkit, tentunya mereka tidak akan ketakutan. Tapi lucunya mereka tahu loh saudara, tapi nggak ada iman. Mereka tidak percaya. Kenapa? Karena menurut mereka nggak mungkin lah, udah mati, udah busuk, bangkit lagi. Segala sesuatu nggak mungkin. Sungguh kalau saja kita orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, bisa tidak hanya sekedar tahu firman, kita percaya penuh, maka kita nunggu Tuhan Yesus selama 3 hari itu dengan sukacita. Amin saudara. Enggak ketakutan. Matius 16 ayat 12 mengatakan, ketika Petrus mendengar bahwa Yesus mengatakan tentang bahwa dia akan mati, menderita, Petrus itu narik Yesus ke samping. Yesus, ditegurnya Yesus katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Sekali-kali itu enggak akan jadi dalam nama Yesus. Kelihatannya baik, tapi dikatakan di Alkitab, Petrus melakukan itu kenapa? Karena motivasi hatinya berbeda. Petrus melakukan itu karena dianya itu enggak mau Yesusnya mati. Bukan apa-apa, kalau Yesus mati, dia sudah serahkan semua hidupnya untuk Yesus loh. Nanti aku dapat apa? Padahal penderitaan Yesus itu perlu supaya
saudara dan saya bisa diselamatkan, bisa ditebus. Petrus nggak tahu rencana Tuhan. Sama seperti dikatakan Tuhan kepada Yairus ketika anaknya sudah mati. Ketika orang-orang berkata, ngapain kau susah-susahkan lagi Tuhan Yesus? Lalu Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Maka firman Tuhan yang sama ini saya sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan takut, percaya saja. Amin. Lalu apalagi yang dikatakan dalam buku Yesaya 55 ayat 9. Yesaya berkata, memang pemikiran Tuhan itu jauh lebih besar daripada pemikiran kita. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu. Dengan cepat saudara, ada dua hal penting dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus melihat semuanya ini sebagai satu kesatuan? Semuanya, segala sesuatu ini bisa mendatangkan kebaikan. Yang pertama, yaitu agar kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Beberapa kali di Alkitab Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang yang dikasihinya agar tetap percaya ketika situasi bertambah buruk. Kepada Yairus, Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36. Kepada Marta dan Maria yang berduka, Tuhan berkata dalam Yohanes 11 ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tapi untuk melihat kemuliaan Allah, saudara butuh percaya. Amin. Lalu apa lagi saudara? Ini luar biasa. Yang kedua, kenapa kita perlu sekali melihat semua, meletakkan segala sesuatu kepada Tuhan supaya menjadi kebaikan? Yaitu adalah supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Sebagai contoh saudara, seringkali saudara, manusia itu lalai dalam hal itu. Ketika maju ke depan, dipuji, luar biasa. Firman Tuhannya bagus Pak, bagus Bu. Bagus. Kita ketemu lagi minggu depan, lupa mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Padahal firman Tuhan ini, Yohanes 12 ayat 32 mengatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan dikatakan oleh firman Tuhan juga, ketika ada orang meninggikan diri, maka Tuhan akan merendahkan dia. Kembalinya saudara, ketika segala sesuatunya sudah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, Tuhan ingin kita kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ketika dipuji, wah bagus sekali, Ibu Popi pencapaian begini, puji Tuhan Bu. Tulus dari hati puji Tuhan, semua pun karena Tuhan. Jadi saudara melakukan 2 Korintus 10 ayat 17, bermegahnya di dalam Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya ulangi sekali lagi, kita tahu sekarang, sama-sama kita katakan saya tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan katakan saya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saya undang Praise and Worship untuk maju ke depan.